Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mukarramun para ulama, para hujjah, para tokoh masyarakat, para khusus bina usaha rahman, para haji, para binajibina, para masyarakat, juga segenap mengurus ikatan silaturahmi rahman yang hadir maupun yang ada di rumah dan yang lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, amin. Dan ada acaranya sukses, dan juga ibu, bapak, dan adik, para pendengar setia rutin pengajian Islam ikatan silaturahmi rahman. Mudah-mudahan kesemuanya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur sehat. Kedua, masih diberikan iman dan Islam. Dan yang ketiga, masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk belajar, dimudahkan insyaallah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kita sampaikan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, bulan ini sudah bulan Maulid, ya, Pak Us ya, sudah bulan Maulid. Mudah-mudahan nanti apa planningnya ya, digabung sama ibu atau bagaimana. Kalau memang Pade memandai Maulid, coba dirapatkan ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Tadinya malam ini mau digabung dengan dari Ganas, apa itu organisasi yang bergerak di bidang gerakan anti narkoba itu. Karena memang ada suatu hal, acara itu diundur. Dan juga doanya, insya Allah besok pagi saya terbang ke Kalimantan, di Samarinda, Kalimantan Timur, untuk menghadiri acara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional beserta jajaran yang ada di Jakarta Barat dan DKI serta semua provinsi putus MTQ nasional ini. Kebetulan besok di Kalimantan, di Samarinda, mudah-mudahan sempat silaturahmi atau mengunjungi ibu kota yang baru, IKN. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Enggak lama, cuma 3 hari. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul kita ngaji kita masih tentang kitab Lughahul Hadis. Ini judul yang sangat menarik. Judulnya tuh banyak ya. Kalau saya buka di halamannya tuh sekitar 33 judul. Tapi judul ini mudah-mudahan nggak salah pilih, karena memang memilih judul itu kira-kira yang bisa membangkitkan semangat ibadah kita dan juga bisa menjadi peringatan siapa kita, dari mana kita, dan akan kemana kita itu nanti. Itu yang paling penting. Malam hari ini saya ambil Al-Babut Samin Wassalasun, bermula bab yang ke-38. Ini yang ke-38. Kalau yang kemarin kita kaji itu masuk di bab 40 malah. Kemarin kan tentang fadilah sabar ketika mendapatkan musibah. Kemarin masih ada Bang Wawan ya, dengerin. Mudah-mudahan sehat. Nah, hari ini judulnya adalah Fi fadilati dzikril qabri wa ahwalihi. Bermula fadilah artinya keutamaan, dzikril qabri artinya mengingat kubur. Udah. Ini memang judulnya judul serem nih. Wa ahwalihi, dan kesulitannya. Keutamaan kalau kita banyak-banyak mengingat kubur dan juga kesulitan di alam kubur itu sendiri. Ada beda kuburan dengan alam barzah. Apa bedanya kuburan dengan alam barzah?
Orang yang setelah meninggal itu bukan di kuburan itu hidupnya. Hidupnya di alam barzah. Alam barzah itu bukan kuburan di kacang prima, bukan di perigi, bukan. Dipahami nih, ini ngaji nih. Nanti ente pulang, alam barzah itu apa? Itu tuh kuburan di kacang prima. Salah. Itu hanya kuburan, bukan alam barzah. Alam barzah ya luas sekali. Kayak apa Ustaz? Gue juga belum tahu, kita belum mati. Jadi luas Pak, bukan kuburan sempit kayak begitu, bukan. Ini yang perlu dipahami. Saya tadi baca kitab yang lain, alam kubur beda dengan alam barzah, beda juga kuburan. Kalau kuburannya betul di Jawa Timur, di Jawa Tengah ada, di Ciledug ada, di sini mencong ini apa nih? Lurus sebelah kiri, itu kuburan, sempit itu mah. Kalau alam barzahnya luas sekali. Ya kayak pergaulan kita gitu, sama. Ya bedanya alam gaib. Nah pertanyaannya, emang ada Ustaz setelah itu? Ada. Kita harus percaya bahwa setelah kematian itu ada alam barzah. Itu wajib percaya. Namanya rukun iman. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yu'minuna bil ghaibi itu Pak Bambang, beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Ada surga gaib, ada neraka gaib, ada Allah nggak kelihatan kan? Ada langit, ada malaikat. Itu namanya hal-hal yang nggak nampak. Namanya alam barzah. Nah, pembahasan ini kita berdasarkan beberapa hadis Rasul. Qala Nabi alaihissalam, berkata siapa Nabi, al-qabru, bermula kuburan itu, raudhatun min riyadil jannah. Sering dengar ya Pak? Pak dia aja sering dengar nih kalau di tahlilan. Raudhatun, apa itu raudhah? Taman. Min dari riyadil jannah, taman-taman surga. Jadi kuburan itu sebenarnya bisa menjadi taman surga. Bahkan bisa juga al-hufratun, atau lubang-lubang. Hufrat itu lubang, ya, lubang siksaan. Min hufarin niran, min hufarin nar, dari berbagai lubang-lubang neraka. Jadi di kuburan nanti bisa menjadi taman indah, bisa juga menjadi menyeramkan, ya, tergantung amal soleh kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda sahabat Nabi Muhammad SAW, al-mu'minu, orang yang beriman itu, fi qabrihi, di dalam kuburnya, fi raudhatin khadro'a, nanti di kuburan orang yang beriman itu ada taman yang hijau royo-royo Pak De. Tamannya nggak merah, tamannya nggak warna lain tapi hijau. Berarti kalau taman itu hijau berarti tamannya indah. Makanya alam barzah itu bukan alam yang sempit, bukan. Secara kelihatan memang jenazah itu dikubur di kuburan tempatnya sempit, 2x1, itu tempat kuburannya doang. Rohnya bukan di situ lagi, bukan. Alamnya enggak di situ. Ya, memang kalau kelihatannya mereka, oh iya ya, kita tiduran di situ kayaknya serem, enggak usah serem. Kalau amal solehnya banyak nggak usah serem. Nah ini hijau royo-royo bagi orang beriman. Ini udah dikatain tuh, orang yang beriman kuburannya cakep gitulah kira-kira. Wa yuwassa'u, dan diluaskan lahu bagi orang beriman, qabruhu, kuburannya. Berapa luasnya orang beriman kuburannya? Sab'ina dzira'an, 70 kali hasta. Hasta itu segini. Dari tangan saya ke sini itu namanya 1 hasta. 70 kali 1 hasta itu 48 cm atau 44 cm. Ada bilang 48 atau 44. Dipukul rata misalnya 45 lah ya. 45 kali 70 us. 40 cm kali 70 berapa? 2800 cm. Berapa meter dah? Coba dihitung ya, matematikan jabol. Kalau saya matematika saya jeblok, apalagi Ebi. 50
matematika 0 putul. Nah Pak D yang biasa ngukur. Jadi gini Pak, 1 hasta ukurannya 48 cm. Ini Pak D, catat. Kalau 70 hasta berapa luasnya? Pakai kalkulator ya. Berapa dah? 70 kali 48 cm. Kalau kali gocap aja kan 3.500 ya. Iya. 3.500 cm itu berapa meter? Ayo belajar sekolah lagi. 35 meter. Oh alhamdulillah. Luas apa luas? Luas Pak. Bagi orang yang beriman berarti 35 meter dikasih sama Allah. Luas, hijau royo-royo, berarti kayak taman. Taman 35 meter kan lumayan Pak. Segini aja kan udah hampir 100 lebih nih kayaknya. Ya termasuk besar. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita seperti itu. Wa yudi'u dan bercahaya. Nah, selain warnanya hijau, ada bersinar makamnya orang beriman. Hatta yakuna sampai menjadi kal komari seperti bulan komar itu bulan Lailatul Badri di bulan purnama. Pernah lihat bulan purnama belum? Kayak apa bulan purnama? Terang ya, terang banget gitu ya. Maka lagi bulan purnama kita lihat. Jadi makamnya orang beriman itu seperti bulan purnama disinarinya. Wa qala dan berkata alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lo anna bani Adam," kalau anak Adam, keturunan Adam artinya manusia, alimu mereka mengetahui kaifa adabul qabri, bagaimana azabnya siksa kubur, mana fa'ahumul aisu, serasa kayaknya nggak ada manfaatnya hidup di dunia ini. Saya ulangi Pak, kalau kita nih jangan anak Adam kita kan kemana tahu ngomongnya. Kalau kita tahu di kuburan siksanya berat, roman-romannya kayak nggak sanggup makan jeruk, nggak kolu, bahasa Jawanya ora kolu gitu, nggak ketelem termasuk makan ini. Kalau tahu siksanya siksa kubur, karena kita nggak tahu, masih doyan makan, masih doyan minum, masih bisa menikmati kehidupan, masih juga happy, masih juga nyanyi, masih juga asik gitu. Karena belum tahu siksaan kubur. Sebenarnya kalau yang udah tahu kayaknya lemes saja. Nah ini tujuan kita ngaji bukan untuk lemes, tapi untuk mengingatkan kita supaya kita nyari bekal untuk kehidupan berikutnya. Amin. Nah itu. Mana fa'ahumul aisu artinya tidak ada manfaatnya hidup fit dunia di dunia. Karenanya perintahnya apa? Fata'awwadu, kata Rasulullah, maka berlindunglah kalian semua billahi kepada Allah al-karimi yang mulia, min dari adabil qabri, berlindung supaya nggak dapat siksa kubur. Ada judul lagunya Bi, siksa kubur. Tidak lela. Gimana coba? Satu bait aja. Ya, nggak apa lebih ya. Ada bil qabri al-wakhimi, yang menyusahkan. Azab kubur itu sangat menyusahkan. Ya semuanya kita belum pernah ya, jadi nggak tahu azabnya kayak apa. Yang jelas ya ribet urusannya. Kalau kita boleh membayangkan kan, kita dikubur, kemudian kita sendirian, anak istri pulang, saudara pulang, tetangga pulang semua. Nah ketika pulang itu dia sendirian itu teriak-teriak itu sebenarnya, Happy, lu sih jangan kemana-mana, temenin gua. Itu sebenarnya dia teriak Pak, kita nggak tahu tapi kan sedih tuh, udah dimakamin, udah ditahlilin, udah dikembang, udah dikasih apa itu namanya itu patok, dia sebenarnya sedih ditinggal, teriak dia, serius teriak. Artinya teriak itu ya jangan ditinggalin dong, gua sendirian di sini begitu kira-kira ya. Tapi ya semua sudah terjadi, nggak bisa kembali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah, ma min abdin yamurru bi qabri rajulin, tidak ada seorang hamba yang melewati kuburan seseorang,
kana ya'rifuhu fid dunya, orang itu kenal kuburannya, itu kenal sama yang lewat itu. Fayusallimu, kemudian dia ngucapin salam. Misalnya kita nih Bi, lewat kuburan, itu yang di kuburan tuh kenal sama lu, makanya lu bilang assalamualaikum. Itu kalau lewat kuburan jangan meneng baik, assalamualaikum ya ahlal kubur, kan gitu kan namanya. Kalau masuk kuburan tuh jangan, kalau ente kan masuk kuburan ngerokok mulu, itu bisa-bisa arwah itu pengen rokok tuh, bagi atuh dong rokoknya, kan gitu kan. Dia tahu assalamualaikum, dia tahu Pak. Jadi memang arwah itu ketika anak kandung, misalnya kayak Bang Bule ini rajin ya, anak tiap Jumat ke mana, ke kuburan ngeliatin ibunya, itu luar biasa Pak. Itu jenazah itu, arwah itu senang sekali dikunjungi ya Bang, perlu dilestarikan. Kita juga kalau makam ibu bapak saya nggak di Jawa Timur mah rutin kita kunjungi. Jadi memang penting banget dikunjungin, bacain doa. Arwah-arwah yang lain ngiri, kok Ebi rajin banget dia ke kuburan bapaknya. Tuh arwah yang lain yang nggak pernah dikunjungin ngiri, anak soleh nih, dia datang melulu tiap Jumat, atau sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Ya nggak harus tiap Jumat sih, tapi kalau kita ingat atau kita kangen atau kita mimpi sama orang tua, sebaiknya nih kita lagi ngerokok, lagi nyantai, kadang-kadang ingat ibu gitu ya. Nah, itu segera itu udah ke makamnya aja. Sesekali juga kita ingat bapak gitu. Berarti ada kangen. Kalau udah kangen karena dia jauh di Jawa Timur, ya kirimin Fatihah ila ruhi, sebut nama ibu bapak Fatihah. Kalau kita karena udah biasa ya, biasa tahlilan, biasa zikir setelah sholat, Robik Fili dan lain-lain itu ingat bacain, ingat bacain, ingat bacain. Tapi kalau kuburannya dekat, kok kita ingat, samperin aja, namanya ziarah kubur ke makam bapak ibu kita. Itu ajaran Islam itu. Jadi kalau kangen atau dibawa mimpi, tumben ya, kok saya mimpi ketemu bapak saya, kok saya mimpi ketemu ibu saya, manggil-manggil saya, bukan manggil apa-apa, kayak kangen. Saya kalau ke kuburan, kadang saya bawa rokok. Ini lucu nih, terserah tafsirnya. Kalau saya bawa rokok, saya tinggal tuh rokoknya setengah aja, jangan banyak-banyak, separuh bungkus saya tinggal. Bukan untuk almarhum yang sudah meninggal itu dah. Ya ada teman-teman lain yang pengen betulin rumput, bersihin rumput, diisep sama dia. Alhamdulillah pahalanya untuk almarhum. Walaupun rokok juga kan nyenengin orang. Nah, kalau ninggal kopi makan air hujan, ya kopinya kecemplung air hujan. Tapi kalau rokok biasanya dia bertahan. Ya luarannya asal ditutup kan rokoknya nggak kehujanan, nggak masuk. Itu mah hanya contoh doang, nggak harus rokok ya apa baiklah, yang penting kita beramal. Makanya kenapa harus ada tahlilan? Ini jeruk, apa nih namanya nih, martabak. Ini nggak nyampe ke almarhum, yang nyampe apanya? Pahalanya Pak. Yang membelanjakan tahlilan misalnya habis 1 minggu nih ya, satu malam 100.000 atau 300.000 kali 7 hari. 300 kali 7 misalnya 2,5 juta lah katakanlah, itu pahalanya ditransfer ke almarhum. Amin. Makanya kalau kita saudara kita meninggal jangan pelit, di situ emang untuk sedekah, namanya sedekah untuk ahli kubur. Anak-anak soleh, anak-anak yang berbakti sama orang tua harus tahlilan, tapi juga nggak harus ngaji malam. Nah, ini perdebaan nih. Gak usah pakai bikin wasiat, nanti kalau gua meninggal tolong ya ngaji malam. Bukan saya larang nih, saya udah diskusi sama istri saya. Ntar kalau gua mati lu gak usah ngaji malam, cukup tahlilan sore aja. Kasihan tuh yang ngaji malam, dia ngaji dari jam berapa sampai subuh, lo capek seminggu, akhirnya lo sakit. Cuma nyusahin doang, gua mati nyusahin lu, gua gak mau. Saya udah bilang sama istri tuh Pak De, gua masih hidup nih. Jadi saya bilang, lu gak usah ngajiin yang itu. Yang gue pesen apa? Tahlil biasa aja, 7 hari, 15, 40, 100, 1000 nggak apa-apa. Kalau yang ngaji malam bukan apa-apa Pak, itu kan Bang Bule harus nemenin Pak. Masa dia ngaji, tuan rumahnya tidur, ntar yang bikin kopi siapa? Bikin nasi goreng, apa Bi? Bikin apa lagi? Kan ngasih makan itu, Indomie apa?
Dan 7 hari kan kasihan Pak. Akhirnya dia bisa sakit satu minggu itu karena begadang. Nah kita yang meninggal tuh nggak usah terlalu kayak gitu-gitu amat. Yang penting jangan lupa didoain, nanti disolatin, sholatnya di musola. Kalau bisa jamaahnya yang banyak, yang sholat 3 saf, jangan 2 saf. Yang sholat banyak, yang nyolatin. Ya, kemudian disedekain. Apa sedekahnya berupa beras atau duit, ya kan? Mohon maaf banget nih. Memang itu budaya Jawa Betawi sama. Kalau lagi nyolatin, masyarakat biasa disiapin amplop. Emang nggak wajib Pak, nggak wajib. Emang jenazah nyuruh. Lo nyolatin 2, tuh yang nyolatin lo pada nggak dibagi amplop. Kagak wajib, emang nggak wajib. Kalau nggak ada, tapi kalau ada, ya soal nanti di amplopin kan ditolak tuh. Karena saya seumur-umur Bang boleh jujur aja sih gua, walaupun nyolatin ratusan kali, ribuan kali nggak pernah saya menerima itu. Paling saya suruh masukin kota amal gua kota amal musola. Kita walaupun jadi imam di amplop, kecuali dipaksain Bang, paksain tetap saya masukin kota amal. Karena bukannya nggak boleh megang uang gitu, boleh Pak, itu kan halal Pak. Bang Uus sholat di amplopin, pulang beliin pulsa, beliin cabai, beliin beras, boleh nggak? Boleh, halal Pak. Tapi kalau kita memang ada duit yang lain, ya sudahlah masukin kota amal musola biar beli cat, beli apalah dan lain-lain sebagainya. Banyaklah keperluan musola. Nah itu tekniknya Pak. Ini bukan nyinggung masyarakat, nggak perlu tersinggung Pak. Jangan marah dengerin ceramah saya ini. Kalau ada kasih beras juga. Kalau nggak ada ya nggak usah Pak. Bener nggak? Iya pakai beras tuh namanya gini. Ada di dalam Quran tuh fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiqunau. Kalau orang yang puasa Ramadan orang kuat karena umur 60, 70 nggak pernah puasa Ramadan, dibayar fidyah. Fidyahnya beras. Kapan dibayarnya? Waktu sholat jenazah itu, makanya ada beras. Orang dulu kan dikumpulin sono bisa 100 bungkus, 100 plastik atau 50 plastik. Pahalanya untuk siapa? Untuk almarhum. Itu meringankan puasanya, apanya barangkali ada yang jebol puasanya kan gitu. Atau setidaknya yang sedekah tatfaul bala. Itu gunanya Pak. Lah ngaji kita nih ngaji NU. Jangan ikut-ikut, beras siapa yang ngajarin? Emang amplop tuh ajaran dari mana? Qurannya mana? Hadisnya mana? Goblok, Quran hadis. Orang ngasih amplop ke Quran hadis. Qurannya ada, namanya sedekah. Kalau ada ya, saya bilang nih lewat mimbar ini barangkali masyarakat mendengar jangan salah paham. Kalau memang ada, kalau nggak ada nggak usah. Termasuk tahlilan yang 7 hari, kan ala kadarnya nih, ada jeruk, ada makan, ada ini, ada itu pahalanya luar biasa untuk almarhum. Dan ini budaya yang canggih, budaya yang perlu dilestarikan. Yang saya tidak menganjurkan, walaupun boleh, itu ngaji yang tadi tuh. Habis tahlilan dia malam dia begadang teklak-tekluk, malah istri kita yang kita tinggalin malah bikin repot. Anak-anak kita begadang, jatuhnya meriang, masuk angin, sakit. Jangan, itu memberatkan. Kalau saya sepakat, udah nggak usah pakai gitu, tahlil aja dari ba'da isya, jam 10 selesai, beres-beres, lo tidur, besok lo urusin lagi tahlil kedua. Udah capek tuh kan, besok belanja, ngantuk ya. Nah nanti lo ba'da isya, besok lagi ngurusin masyarakat lagi, yang datang tahlilan, takziah. Kan capek tuh Pak, 7 hari. Ebi ngalamin kan? Saya ngurusin ibu saya tuh 7 hari tuh Pak. Yang di 7 hari di rumah sakit namanya ICU. Bukan ICU, apa ruangan apa itu? Ya ICU ya. Yang ruangan khusus tuh 7 hari. Pas besok hari ke-8 meninggal, ya 7 hari juga itu Pak. Ngurusin orang yang namanya bapak ibu kita nggak ada itu, kita punya pengalaman. Repotnya luar biasa. Bagaimana kalau ditambah ngaji malam sampai subuh? Wah bisa begadang Pak. Itu juga udah pikiran gak karu-karuan. Ya makanya kita meringankan, Islam tidak memberatkan. Toh anak kita anak soleh, pasti doain. Habis sholat juga pasti baca doa. Habis maghrib baca doa. Biar udah 7 hari selesai, malam ke-8 tetap bacain doa untuk almarhum dan almarhumah. Nah ini tradisi yang harus dikerjakan oleh kita ya, sebagai orang NU. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau lewat kuburan tadi bilang Assalamualaikum, salam.
Nih dengerin bini. Illa arafahu wa radda alaihi salam. Itu yang di kuburan, dia menjawab salam ente, demi Allah nih. Dia bilang Rasulullah. Dia jawab, Assalamualaikum, salam. Ente salam aja. Cuma kita nggak dengar. Jangan nanti gini besok, gua cobain gua besok ke kuburan gua salam. Coba dia balas nggak? Kata Ustaz, dia jawab, kok nggak ada suaranya. Kalau ada suara lu pasti lari terbirit-birit. Pasti kita kabur gitu kan. Dia menjawab salam tapi kitanya nggak dengar. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, mamin muslimin, tidaklah seorang Islam marrobi kubrin min makobiril muslimin, yang lewat di kuburannya beberapa kuburan orang-orang Islam, illa kecuali qala lahu, berkata kepada orang Islam yang lewat kuburan itu, ahlul kubur. Yang ngomong siapa? Ahli kubur. Apa kata ahli kubur? Cuman kita nggak dengar bi. Ya ghafilu, wahai orang-orang yang lalai. Jadi kita yang lewat tuh dikatain orang kuburan apa? Ente orang lalai, ente orang yang nggak menjalankan ibadah, ente kemana aja selama dunia nih, gua udah ngalamin di alam kubur nih. Jadi dia maksudnya ngatain kita, ente lalai hidup di dunia. Ini kata orang yang ahli kubur. Lo alimta, kalau kamu tahu, mana lamu, apa yang kami ketahui di kuburan ini, ladabalah muka, bahkan dagingmu saja hancur, tulang-tulang itu hancur. Ala jasadika, atas jasadmu, wadamuka, ala badanika, darah-darahmu juga berserakan. Artinya orang di makam itu kan setelah dikubur, kecuali waliullah ya. Waliullah itu bertahun-tahun jenazahnya masih utuh. Kanjeng Nabi sampai hari ini juga utuh jenazahnya. Tapi kalau kita ya wallahualam bisawab, urusan Allah lah ya. Itu biasanya kita hancur, tulang-tulang hancur. Makanya suatu saat ketika nanti dibangkitkan, itu semua barang-barang kita yang hancur itu, yang pisah dengan ruh, nanti ditemukan lagi oleh Allah. Apa itu? Kalau dalam surat Yasin, al-yauma apa? Kan ada nahtimu ala ghaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tapi nanti ada lagi. Kalau itu kan nanti tangan bicara, kaki bicara di hadapan Allah di akhirat, mulut ditutup. Tapi ada lagi, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idoma wa hiya ramim. Masa enggak apa lebih Yasin nih. Lu baca Yasin dari ribuan kali kan? Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Terusin. Qala may yuhyil idoma wa hiya ramim. Itu sudah hancur itu tulang belulang kita. Terus kul mayyuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Kul yuhyi alladzi, siapa yang hidupin tulang belulang yang sudah hancur itu? Kul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah, dihidupin lagi, ditumbuhin lagi awal marrah. Qala, jawabnya apa tadi? Kadang Yasin kalau diputus-putus kita lupa juga ya. Yang menghidupkan tulang-tulang itu, belulang itu bisa muncul lagi adalah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah yang maha menciptakan, yang maha tahu. Itu surat Yasin. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah SAW, innal abdal mu'min, sungguhnya hamba Allah yang beriman, idza wudi'a fil qabri, nanti kalau kita mati ditaruh di kuburan, wa uqida, dan didudukkan, wa qala ahluhu wa akribauhu, dan berkatalah ahlinya, ahli kubur, wa akribauhu, dan kerabatnya para ahli kubur, wa ahibbauhu, dan orang-orang yang mencintai ahli kubur, wa abnauhu, dan anak-anaknya. Nih ahli kubur bilang gini Pak, wa sayyidah. Ini kalau dipraktekin harus suruh panjang ngomongnya. Wa sayyidah, wahai tuanku, gitu kan.
Wasyarifah, dan orang-orang yang mulia waktu hidup di dunianya. Wa amiro, wahai para raja, para penguasa. Dia ingat dulunya mungkin punya jabatan, punya kemuliaan, punya kedudukan, punya kehormatan. Menyesal waktu di kuburan. Kenapa gitu? Qala lahu al-malaku, berkata kepada ahli kubur itu, siapa yang berkata? Al-malaku, malaikat. Apa kata malaikat? Isma' ma yaquluna anta. Isma', dengarkanlah, ma yaqulun, apa yang mereka katakan ahli kubur itu. Anta kunta sayyidan, kata malaikat, emang ente dulu orang terhormat. Jadi malaikat mengejek yang ahli kubur. Ente ngakunya dulu orang hebat, punya kedudukan. Anta kunta sayyidan. Sayyid itu apa ya? Sayyid itu tuan. Ya bisa tuan tanah, bisa tuan takur, bisa tuan bisnis. Tuan apa ya? Tuan kan banyak. Ya bisa majikan. Naudzubillah. Ngeri juga nih, itu tuan. Wa anta syarifan. Emang ente dulu di dunianya orang yang paling mulia, kata malaikat. Wa anta amiron. Emang ente dulu presiden. Emang ente dulu menteri. Emang ente dulu RT. Nah, RT, Amir juga. Presiden sampai RT itu kan pemimpin, Pak. Amir namanya. Termasuk Amir itu ya kepala rumah tangga. Tapi Amir dalam hal ini adalah pemerintah. Bisa Pak Lurah, bisa camat. Itu dilecehin oleh malaikat. Qala al-mayyitu, berkata siapa si mayit, ya laitahum lam yakunu fayadghadu daqatan takhtalifu bi adla'uhu. Kata si mayit, orang yang mati itu, waduh celaka dah saya gitu. Lam yakunu, mereka tidak menjadi. Fayad gotu, menghimpit. Dohtotan, dengan himpitan yang keras. Itu tanahnya menghimpit si mayat yang tidak punya amal soleh. Tahtalifu biha adla'uhu, yang menyelisihi dengan himpitan itu adla'uhu, tulang-tulangnya dihimpit oleh tanah. Naudzubillah, ini berarti dia nggak punya amal soleh. Kalau punya amal soleh, walaupun dia presiden, walaupun raja, walaupun pemimpin, insya Allah tidak terjadi seperti ini. Amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, kalau ta'ala, ya Isa, wahai Nabi Isa, kam min wajhin sobihin, betapa banyak wajah sobihin, orang yang berseri-seri, wabadanin sohihin, dengan badan yang sehat, walisanin fasihin, lesannya fasih, goda baina adbakin niron, tapi menjadi antara tingkatan-tingkatan neraka, yasihu, yang menjerit. Naudzubillah ya Allah. Orang yang sehat juga, yang wajahnya ganteng, wajahnya bersih, badannya cakep, ngomongnya fasih di zaman di dunianya, tapi ketika di kuburan dia akan menjerit ketakutan karena ada beberapa tingkatan neraka. Jadi udah diunjukin, Pak. Nanti ketika kita di kuburan tuh kita diunjukin. Nanti ada hadis yang paling terakhir ya. Dikit lagi selesai. Al-qabru awwalu manzilin, bermula kuburan itu adalah rumah pertama min manazilil akhirah. Sebelum masuk akhirat, kita punya rumah yang pertama, namanya rumah kuburan. Ada juga yang bilang kuburan tuh rumah terakhir. Salah, Pak. Masih ada lagi tuh. Kuburan itu rumah pertama sebelum akhirat tiba. Kiamat tiba itu bukan saat dikubur. Masih nunggu dia berapa tahun. Kalau kiamatnya 100 tahun lagi ya 100. Masih lama dia di kuburan, di alam barzah. Naudzubillah. Berarti siksanya kalau disiksa ya lama banget itu di kuburan. Nah, itu awal rumah perdana sebelum akhirat, rumah akhirat kita tiba. Al-qabru manzilun la budda fi minan nuzul. Kuburan itu sebagai rumah la budda, wajib fihi minan nuzul, yaitu di dalam kuburan itu minan nuzul, suatu saat akan turun. Wa qala alaihi wasallam, idza mata ahadukum, apabila mati di antara kalian, urido. Nah ini nih Pak, ini penting nih. Kita nanti kalau meninggal di kuburan itu urido, diperlihatkan
alaihi maq'aduhu, di mana dia tempatnya, bil godati, waktu pagi, wal asyi, waktu sore. Sore diliatin, pagi diliatin. Jadi kalau kita masuk neraka, dilihatkan di pagi, neraka bi. Sore ngeliat lagi, no, tempat lo di sono. Ini hadis ya, betapa seremnya ya di kuburan batin. Naudzubillah ya Allah. Jadi pagi dilihatin, sore dilihat lagi. Ente sono tempatnya. Nah, kalau tempatnya surga kan enak. Dilihatin ya Allah, alhamdulillah. Sedang apa tuh? Tempatnya luar biasa. Ada pohon, ada buah, ada apa aja. Yang namanya di surga kan pasti indah. Indahnya nggak bisa dikata-kata. Tapi kalau tempatnya serem, yang menyedihkan. Maka ketika orang meninggal dunia itu Pak, ada maaf nih, matanya sampai melili ke atas, dan apalagi kayaknya serem dilihat mukanya, itu ngeri juga tuh meninggalnya. Dia meninggal sudah diperlihatkan oleh malaikat, oleh Allah, bahwa ente nanti bakal masuk ke sana. Jadi ketakutan itu jenazah mukanya. Makanya mohon maaf ya, kalau ada bapak melihat yang begitu langsung ditutup ya Pak. Kalau matanya melili langsung gini Pak nih, jangan takut bi, lo Dani lo pegang begini ya Allah sambil sholawat ya. Ya Pak Bambang, ya tolongin ya, kali-kali matinya duluan saya kan Pak Bambang. Lo lihat gua Bang, lo jangan umumin. Tadi Pak Ustadz matanya mendelik. Itu aib Pak, jangan diikuti bilang begitu. Tadi Ustadz tuh matanya melilit ke atas, ya jangan begitu, diginiin aja. Yang kita mau nggak mau, takut nggak takut kan akan terjadi Pak. Makanya anaknya itu harus tahu diginiin. Kalau giginya nggak bener ya giginya betulin mulutnya. Kan ada juga yang sampai naudzubillah min dzalik ya. Ya pokoknya dibetulin sama ahli waris mestinya, keluarganya dulu. Kalau emang yang melihat tuh Ustadz atau Pak Bambang atau siapapun biasanya kan buka muka kita ya. Kalau yang berani kan kita nih, jenazah masih digelundungin kan kita buka mukanya sambil doa, sambil minta maaf. Dia masih dengerin kita itu. Itu almarhum itu sebelum dikubur ngeliat ente, maka ente ngomong sama dia, minta maaf, minta ridho, minta apa. Dia lihat demi Allah, lihat dan menjawab. Cuman kita tidak tahu dan kita tidak dengar. Jadi kalau orang meninggal gitu, biarin dia udah nggak ada, masa gue datang ke situ. Salah, datang duduk, ente baca Yasin juga dia tahu. Doain, mukanya diusap, bahkan ada yang mencium. Kalau keluarganya kan mencium ya, mencium jidatnya, mau apanya gitu. Dibetulin lah mulutnya yang mungkin keluar busa atau apa, dilap dengan baik. Karena itu kan ketika dicabut sakaratul maut, yang sakitnya naudzubillah itu luar biasa. Allah nggak bisa dibayangin sakitnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah. Amin. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut. Jangan sampai kita matinya dipersulit. Nah karenanya saudara, sebelum ini saya tutup, dihabisin dulu karena ini ngaji itu nggak boleh sepotong-potong. Ingkana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Pagi sore diunjukin surga. Wa ingkana min nar fa min ahlin nar. Sore pagi ditunjukin neraka. Yuqalu hadza maq'aduka, nih tempat lo. Hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumil qiyamah, sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat. Kalau 100 tahun tiap pagi kita ngeliatin neraka. Kalau yang ahli ibadah tiap pagi sore ngeliatin surga. Mudah-mudahan kita ngeliat surga. Amin. Karena kunci gini Pak, kalau ngaji orang NU, Asy'ariyah, ahli Ahlussunnah itu, siapa yang beriman kepada Allah pasti surga. Amin. Jadi Bapak harus yakin itu. Takut boleh, tapi keyakinan kita, mangkana akhir kalamini la ilaha illallah, ketika meninggal dia baca la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Itu yang harus kita yakini. Amin. Bagaimana dengan dosa-dosa yang kemarin Ustaz? Dosa kita ya segunung. Tapi kalau sudah diampuni Allah karena kita sudah tobat, insya Allah mati kita husnul khotimah. Itu yang diminta. Jangan sampai kita pas mati suul khotimah. Suul khotimah ini gini Pak, suul khotimah itu matinya nggak baik. Ya mungkin nggak baca-baca, atau kita dalam kondisi maksiat, atau pokoknya mati yang jelek. Mati yang jelek itu naudzubillah ya. Ada yang gantung diri, itu mati yang jelek. Mati ketabrak kereta, itu juga mati yang tidak baik gitu maksudnya. Ya tidak baik, ya mestinya kan matinya jangan di situ lah gitu kan. Tapi ada juga itu terjadi, mati yang tidak wajar, yang nggak enak dilihat,
dan menimbulkan masyarakat ngomongin. Untuk kenapa bisa terjadi begitu? Naudzubillah. Makanya yang paling bagus ketika memang usia kita tua, memang yang nggak usah jalan-jalan jauh sih. Kenapa? Kan kita menghindari, jangan kita mati di mana tahu yang nggak jelas urusannya. Sebaiknya kita yang meninggal bersama keluarga, ya, bersama itu kan itu harapan kita biar kita juga mudah diurusnya. Nah, sebaiknya lagi ada kalimat-kalimat dari kita kepada ahli waris. Apa yang harus kita kasih wasiat? Misalnya terkait penguburan, terkait juga amalan, terkait tadi juga itu 7 hari, 40 hari, ya kita nasihati anak-anak kita supaya kita juga pesan sama bini, termasuk tempat kuburan. Ini sekedar cerita. Istri saya sudah pesen, sudah dibeli kuburan. Ente nggak tahu, pasti kaget juga. Istri saya pengen dikubur di mana? Pondok Kacang gitu? Kagak. Pengen dimakamkan dekat gurunya di Pandeglang, Banten. Coba ente gimana itu? Udah ngomong. Ini transparan saya cerita. Saya juga sama bilang sama dia, jangan makamkan saya di Jawa Timur. Kasihan anak cucu saya. Makamkan saya di sini. Gak apa-apa Pak kita bicara gitu, karena kita ustaz, istri saya ustaz, saya kan udah ngerti soal-soal gitu. Gak masalah dan gak usah takut. Itu bukan wasiat apa. Berarti saya harus jalankan. Kalau umur istri saya duluan, saya harus makamkan di Pandeglang, Banten, kan begitu. Mana jauh, Pi, bukannya jualan lempeng doang. Itu gaspolnya itu di Gunung Nanjak. Di sana tanahnya masih luas sekali, tanah masih murah. Tapi makam itu makam waliullah, dia pengen dimakamkan di samping guru torekohnya. Ya, saya sih tinggal ngamenin, udah saya diskusi sama anak saya. Gimana nih, Pi? Setuju nggak nih? Ya setuju, nggak setuju, Pak. Orang udah dibeli, intinya. Dari beli, dari kasih DP 5 juta, alhamdulillah. Dan tanah sana masih murah soalnya. Nah, untuk kita juga sama. Saya pulang ke Jawa, diskusi sama saudara saya. Nanti Pak Haji pengen dibawa ke Jawa atau pengen di sono aja? Enggak, gua mau Pondok Kacang aja, gua bilang gitu. Kita mikirin anak-anak dan istri karena ziarahnya biar dekat. Kan tiap Jumat bisa didatang. Kalau dekat kan enak juga. Itu pikiran kita. Pikiran masih di ilmu syariat. Hakikat marifatnya belum. Kalau pemahaman istri saya, pemahamannya apa? Nanti supaya makam waliullah ini menjadi dikunjungi oleh berbagai jamaah toreko. Nah ini orang punya pikiran yang mudah dan beliau pengen di samping makam gurunya berarti pengen berkah. Istilahnya masuk surga bersama gurunya, bisa dibantu oleh gurunya. Dan kita juga sama. Kalau kita punya guru, ya insya Allah kita dibimbing. Amin ya rabbal alamin. Barang gitu itu ngaji kita bukan kita nakutin. Kalau misalnya takut Bang Bule, ya saya juga sama. Kita juga bisa membayangkan, ya kan? Kalau kita ngelihat nih orang dimandiin aja, kita kan bayangin diri kita, Pak. Sama aja, nggak jaminan, Pak. Umur muda meninggal belakangan nggak bisa, Pak. Dan nggak pakai huruf abjad, Ebi. Oh, ini duluan nih huruf E. Siapa yang huruf A? Ya nggak ada. Murdimin, M masih lama nih. Udah duluan. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak pakai huruf, itu urusan Allah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi, mumpung kita masih diberikan umur, pertama ini pesannya Quran. Fa'asoddaqo, banyakin sedekah. Yang kedua, amal soleh. Sudahlah, mereka yang nggak mengingat kematian, kadang dia lepas kontrol, omongannya nggak baik, dengan masyarakat nggak baik, kadang masih saling begono begini. Jangan, Pak. Udahlah, kita ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Biar kita juga disakiti, tapi kita tetap baik hati. Emang berat ngamal gitu, karena kita kembali kepada Allah itu illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Ini yang susah, menjadi hati yang bersih. Susah nggak susah, Pak Dek, karena kita sudah umur harus bisa. Caranya gimana? Ya bersihin sendiri dengan cara diri kita. Bisa zikir, bisa istighfar. Ya udah sadar diri bahwa kita akan kembali kepada Allah. Insya Allah. Anggaplah Bapak-Bapak sekalian ini nasihat untuk diri saya sendiri, bukan nasihat di Bapak-Bapak. Mudah-mudahan manfaat untuk diri saya terutama, karena kita sama-sama berlomba untuk mencapai kebaikan. Amin. Allahumma barik ila billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.